Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan materi bab 1, yaitu pola bilangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, serta melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat 1. Menjelaskan koordinat suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Yang kedua, menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan letak kuadran dari suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Sebelum kita berlanjut pada materi, mari kita mengenal tokoh matematikawan terlebih dahulu. Tokoh matematikawan pada gambar tersebut bernama René Descartes. René Descartes atau dikenal sebagai Renatus Cartesius merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Ia dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Matematika Modern. Subbab yang akan kita pelajari pada materi ini ada 3. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu, kita perlu mengetahui istilah-istilah yang ada pada materi ini. Perhatikan gambar yang berada dalam kotak. Gambar ini disebut dengan bidang kartesius. Pada bidang kartesius, terdapat sumbu X dan juga sumbu Y, di mana sumbu X ini bentuknya mendatar atau horizontal, dan pada sumbu Y bentuknya vertikal atau tegak atas ke bawah. Perpotongan pada sumbu X dan sumbu Y adalah 0. Perpotongannya ini ya, di titik 0 atau biasanya itu disebut dengan titik pusat. Pada sumbu X, nilai dari 0 ke kanan itu bernilai positif. Sedangkan dari 0 ke kiri itu bernilai negatif. Lalu pada sumbu Y, dari 0 ke atas itu bernilai positif, dan pada 0 ke bawah bernilai negatif. Selanjutnya, posisi titik pada bidang kartesius. Penulisan titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y, di mana X disebut juga dengan absis dan Y disebut juga dengan ordinat. Perhatikan gambar. Dalam gambar ini terdapat 3 titik, yaitu titik E, titik F, dan juga titik G.
Jika ditanyakan berapakah koordinat dari titik E, caranya pada titik ini kita tarik ke garis ke bawah menuju sumbu X. Ini ya. Oh, ternyata 2. Lalu dari titik E kita tarik menuju sumbu Y dan didapatkan 2. Jadi koordinat E adalah 2,2. Lalu pada titik F koordinatnya berapa? Caranya sama. Kita tarik terlebih dahulu ke sumbu X, yaitu menunjukkan min 2. Lalu kita tarik menuju garis menuju sumbu Y dan kita dapatkan 1. Jadi koordinat F adalah min 2,1. Begitupun juga dengan G. Kita harus menuliskan koordinat dalam bentuk X, Y ya, jangan sampai salah. Jadi kita tentukan dulu, kita cari tahu dulu nilai X-nya berapa. Oh, ternyata titik G berada pada min 3 dan pada sumbu Y juga min 3. Jadi koordinat titik G min 3, min 3. Sekarang kita akan membahas istilah kuadran dalam bidang kartesius. Bidang kartesius terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut sebagai kuadran. Pada kuadran 1, nilai X-nya positif dan juga nilai Y-nya positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Pada kuadran 3, nilai X-nya negatif dan juga nilai Y-nya negatif. Lalu pada kuadran 4, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui titik A dengan koordinat 3,2. Tentukan letak kuadrannya. Sebelum kita mencari letak kuadrannya, terlebih dahulu kita harus bisa menggambarkan di mana letak titik A pada bidang kartesius. Titik koordinat itu X, Y. Jadi pada titik A itu X-nya 3 dan Y-nya 2. Lalu kita akan menggambarkan. Pada sumbu X kita cari 3. Ini 3. Lalu pada sumbu Y kita mencari 2. Jadi berpotongan di sini. Ini X-nya 3, lalu Y-nya 2. Ini letak titik A. Karena titik A X-nya bernilai positif dan juga Y-nya bernilai positif, jadi titik A berada pada kuadran 1. Soal yang selanjutnya, diketahui titik B dengan koordinat min 5,2. Tentukan letak kuadrannya. Seperti tadi, kita harus bisa menggambarkan letak titik B. Min 5 sebagai nilai X dan 2 sebagai Y. Lalu kita mencari min 5 pada sumbu X ini dan 2 pada sumbu Y di sini. Jadi berpotongannya di sini.
min 5 X-nya dan Y-nya itu 2. Ini letak titik B. Ini letak titik B. Karena X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif, jadi titik B berada pada kuadran 2. Selanjutnya, kita belajar mengenai jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar yang tertera pada layar. Dalam gambar tersebut terdapat koordinat suatu titik yaitu 6,4. Lalu yang ditanyakan, berapakah jarak titik koordinat dengan sumbu X? Yang ditanyakan jarak titik koordinat dengan sumbu X. Sumbu X-nya kan ini. Caranya, dari titik ini kita tarik ke bawah. Nah, yang ditanyakan kan jaraknya, berarti jarak ini itu kan sama dengan ini. Jadi, jarak titik terhadap sumbu X yaitu 4. Lalu yang kedua ditanyakan, berapakah jarak titik koordinat dengan sumbu Y? Yang ditanyakan jarak titik ini sampai sumbu Y. Nah, jarak ini itu kan sama dengan jarak ini. Jadi, jarak titik koordinat dengan sumbu Y adalah 6. Saya memiliki rumus. Jika yang ditanyakan jarak titik koordinat ke sumbu X, maka yang diambil nilai Y positif. Sedangkan jika yang ditanyakan jarak titik koordinat ke sumbu Y, maka yang diambil nilai X positif. Pada jarak tidak ada tanda minus, yang ada hanya arahnya. Agar lebih paham untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, perhatikan bidang kartesius dan titik A pada layar. Yang ditanyakan, berapakah jarak titik koordinat dengan sumbu X? Titiknya itu di sini, titik A. Lalu yang ditanyakan, jaraknya terhadap sumbu X. Jadi kan yang ditanyakan jarak ini. Nih, jarak ini itu kan sama dengan jarak ini, ya kan? Nah, jadi jaraknya yaitu 2. Lalu, berapakah jarak titik koordinat dengan sumbu Y? Pada titik A, kita tarik ke sumbu Y. Jarak ini itu sama dengan jarak ini, 1. Jadi, jarak titik koordinat dengan sumbu Y yaitu 1. Sekarang kita beralih ke latihan soal.
Soal yang pertama, absis dari titik B 3,-1 adalah seperti yang kita ketahui pada materi tadi, absis itu sama dengan X. Lalu koordinat titik B itu X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan -1. Jadi absis dari titik B yaitu 3. Soal yang kedua, ordinat dari titik C 4,6 adalah ordinat itu kan sama dengan Y. Y-nya berarti 6. Jadi ordinat dari titik C adalah 6. Yang selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Koordinat dari titik A adalah, ini ada titik yang dinamakan dengan titik A, lalu kita disuruh untuk mencari koordinatnya berapa. Caranya sama, kita dari titik A, kita tarik garis menuju sumbu X, lalu dari titik A kita tarik garis menuju sumbu Y. Didapatkan sumbu X-nya 2 dan pada Y-nya didapatkan -3. Jadi koordinatnya 2, -3. Soal yang selanjutnya, titik apa sajakah yang ada pada kuadran 3? Seperti pada materi di awal, kita tahu kuadran 1 berada pada X positif dan Y positif, kuadran 2 berada pada X negatif dan Y positif, kuadran 3 berada pada X negatif dan Y negatif, kuadran 4 berada pada X positif dan Y negatif. Jadi yang berada pada kuadran 3 yaitu pemakaman dan juga kolam. Jawabannya B. Soal yang selanjutnya, perhatikan gambar bidang kartesius. Tentukan jarak C ke sumbu X. Sumbu C itu ini, lalu ditanyakan jaraknya ke sumbu X. Kita tarik garis menuju sumbu X. Jarak C ke sumbu X itu sama dengan ini. Jadi, jarak C ke sumbu X adalah 1 satuan. Kenapa tidak -1? Seperti yang sudah saya katakan di awal, pada jarak tidak ada tanda minus. Yang ada hanya arah. Nah, pada titik C menuju ke sumbu X itu jaraknya 1 satuan ke arah atas. Yang keenam ada soal yang keenam, tentukan jarak titik A ke sumbu Y. Kita cari titik A ini ya. Lalu yang ditanyakan jaraknya ke sumbu Y. Kita tarik ke sumbu Y, jaraknya sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi jaraknya itu adalah 3.
Jadi, jarak A ke sumbu Y adalah 3. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak terdapat salah kata atau salah tulisan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.